أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shollaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Yang kami muliakan seluruh pengurus paguyuban Raudhatul Jannah yang diketuai oleh Bapak Imran Suhaidi, kemudian seluruh takmir masjid sekaligus utusan-utusan dari jamiah, dari kelompok Majelis Taklim dan lain sebagainya. Bapak Ibu yang kami banggakan, alhamdulillah begitu ada sebuah ide untuk menyempurnakan praktek ibadah kita, keislaman kita, sekaligus keimanan kita oleh bapak-bapak dari pengajian Al-Azhar ini, kemudian dengan cepatnya dan bergeraknya untuk membentuk sebuah kelompok lembaga atau paguyuban yang mengurusi urusan jenazah. Karena disinilah, ya kan, sangat memegang peranan penting. Karena kalau dalam sebuah praktek ibadah, barangkali ibadah fardhiyah, maka kita bisa, dan itu tidak akan bersinggungan dengan masyarakat. Kita mau sholatnya model apa, ya kan? Apakah mungkin pelak dengan Imam Al-Bani atau juga mengambil dari pendapatnya Imam Taimiyah, tidak masalah, karena itu tidak akan bersinggungan dengan yang lain. Tapi ketika kita sudah masuk ke dalam ranah, kepengurusan jenazah, ini sangat luar biasa. Kenapa demikian? Karena kita ini adalah praktisi yang terjun langsung. Ada orang tua punya anak 4, nyunah semuanya. Kemudian 2 anak itu belum mengenal sunnah, meninggal. Kira-kira jadi ramai enggak? Terus kira-kira yang menang yang siapa? Yang banyak. Barangkali ragaan saya yang menang bukan yang nyunah. Ya, yang banyak. Pasti yang nyunah akan ngalah. Padahal Allah Ta'ala mengatakan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah, udkhulu fis-silmi kafah. Loh, kenapa demikian ini? Karena jenazah tadi tidak punya legalitas. Tapi kalau jenazah tadi punya legalitas, selesai.
Sebagaimana yang diedarkan oleh pengurus tadi, ya kan, tentang anggota atau bapak ibu bikin wasiat, selesai, ya kan. Jadi 1-2 anak pun ini bisa dia punya kekuatan. Ini wasiat ayah. Kenapa demikian kompleks? Karena mengikat semuanya. Seperti mungkin seperti saya meninggal, ya kan? Itu bukan berarti istri saya seakan-akan yang memiliki. Bisa jadi kakak saya, adik saya mengambil alih. Itu kan kakak saya, betul? Itu adik saya. Walaupun ya kan saya bergaul dengan orang-orang, ya kan, yang sunnah, ya kan. Saya sering melayat orang yang sunnah, akan tetapi karena nggak ada legalitas, bisa diambil jenazah saya itu oleh kakak saya, adik saya yang mereka belum mengenal tentang sunnah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, dalam skala besar Islam itu sempurna diumumkan oleh Allah Ta'ala ketika Rasulullah SAW beliau sedang wukuf di padang Arafah. Turunlah surat Al-Maidah ayat yang ketiga, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam dinan. Kemudian kesempurnaan Islam ini, ya kan, secara mendetail, yaitu dengan praktek para sahabat memberlakukan jenazah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini, sehingga Imam Al-Bani mengatakan jenazah Rasulullah SAW itu merupakan pesan terakhir, yaitu kesempurnaan Islam. Maka kemudian beliau mengarang sebuah kitab berbuku, yaitu tentang Al-Janaiz, lengkap beliau. Dan para sahabat sepakat, nanti ada tidak jadi polemik, ya kan? Para sahabat sepakat bahwa kepengurusan para sahabat, ya kan, kepada jenazah Rasulullah SAW itu merupakan yang paling sempurna, dan itulah contoh, ya kan, yang paling akhir. Contoh yang paling akhir kepengurusan, ya kan, jenazah Rasulullah SAW oleh para sahabat, ya kan, itu merupakan kesempurnaan, dan itulah pokok, dan itulah contoh yang paling akhir. Itu demikian. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita lahir sebagaimana dikatakan oleh Bapak Ketua tadi, kita lahir sudah disirikan. Saya yakin kebanyakan kita disirikan. Apakah kecil, apakah besar, ya, karena kita nggak punya daya apa-apa. Kita nggak punya daya apa-apa. Kita dalam keadaan bayi merah. Bukan hanya itu, sebelum lahir pun sudah disirikan. Kemudian begitu kita lahir, kita menginjak, ya kan, usia mayis, ya kan, ketika khitan, ya kan, itu pun, ya kan, banyak praktek-praktek syirik. Kemudian ketika menginjak remaja, menginjak dewasa, kemudian kita menikah, kita juga dihadapkan pada perkara-perkara syirik tadi, ya kan, dengan berbagai macam-macam. Kemudian yang terakhir, ya kan, kesempatan terakhir, apakah kita juga akan disyirikkan ketika kita mati? Maka itu sebuah kekalahan. Kalau kita dari lahir, sebelum lahir, ketika kita, ketika menikah, kita disyirikkan, barangkali kita belum tahu apa-apa, tidak ada ilmu bagi kita. Kita kalah di awal, akan tetapi ketika kita mati, harusnya kita menang.
Kalau kita kemudian disinikan lagi, ya kan, maka sesungguhnya kekalahan kita telah sempurna 10-0, Bapak. Nah, maka dengan adanya inilah sangat bermanfaat bagi kita. Dan insya Allah dari pengurus Rodotul Jannah nanti, ya kan, ketika praktek dan simulasi nanti, ya kan, tidak seperti yang lain, ya kan, tidak memakai boneka, ya kan, tidak memakai apa alat peraga apa, kita pakai alat peraga manusia. Mulai dari memandikan, mulai dari mengkafani. Maka nanti kita mohon per kelompok, ya, kalau memandikan saya yakin bapak nggak ada yang sanggup, nggak ada yang sanggup dimandikan. Nanti ketika mengkafani bapak ini monggo, ya kan, hendaknya ya kan membuat per kelompok. Ya. Karena insya Allah akan disediakan sudah sekian kain kafan. Ya. Nanti temannya dibungkus sendiri. Ya. Jadi betul-betul kita sedang lupa sehingga kita betul-betul matang. Dan insya Allah nanti bukan hanya sampai di sini. Ya, ketika nanti praktek penguburan. Insya Allah takmir akan praktek kekuburan. Bapak Ibu, ya. Praktek kekuburan, bukan cuma gambaran, gini-gini video, praktek kekuburan. Karena di dalam hal-hal yang berhubungan penguburan itu sudah ada adab-adabnya, ya kan? Dan adab bagaimana cara bikin kubur. Maka Rasulullah SAW sampai mengatakan Allah minna wasyakku laisa minna. Bentuk kuburan syakok itu bukan dari kami. Untuk orang Nasrani dan Yahudi, ya kan? Walah minna, dan lahat itu adalah bentuk penguburan kami. Nah, Bapak penasaran kan? Nanti soal itu praktekkan di Gunung Padi, Bapak. Insya Allah. Dan yang diceburkan ini orang. Ya mungkin jangan yang gemu-gemu lah. Kasihnya gemu. Iya. Jadi nanti bagaimana ini praktek karena ya kan tahunya hanya ketika mensolati, tahunya hanya ketika memandikan. Dan kita bisa praktek dan bagaimana bentuk kubur yang syar'i. Ya kan? Dan bagaimana kita berhubungan dengan kubur yang syar'i, kan hampir-hampir nggak ada. Saya tanya, Bapak coba kalau ke kubur berbuta, ke Bapi, ya kan, ke Sompok, ya kan, ke Husnul Khotimah, ke Trunojoyo, ada yang nyopot sandal? Nggak ada. Nah, nanti kita praktekkan betul-betul kita copot aturan kuburan itu ada, dilarang pakai sandal copot terus. Itu kan sangat biasa kita praktekkan. Bapak Ibu yang dimulakan Allah Ta'ala, sebelum kita masuk ke ini, ya kan, kita akan memulai tentang yaitu iyadatul marid, menengok orang sakit. Ya, menengok orang sakit itu, ya kan, salah satu hak orang muslim, ya kan, sesama muslim, ya kan, dari 6 perkara, ya kan, hakul muslim ala muslim sittah. Hak orang muslim, kewajiban muslim sama muslim ada 6. Dalam satu riwayat Rasulullah mengatakan 5, tidak masalah. Di antaranya adalah menengok orang sakit, menjenguk orang sakit. Untuk adik itu bisa maju di depan, ya kita praktekkan. Jadi umpamanya sakit,
sangat luar biasa ketika Allah Ta'ala memilih orang itu sakit, karena Allah Ta'ala akan mengampuni dosa-dosanya. Jadi ampunan dosa yang pasif itu sakit. Kalau ampunan dosa yang lain kayak sholat kita harus aktif, ini cukup pasif saja, sabar. Adab-adabnya, ya kan, adalah kita diperintahkan untuk memberikan taknis, hiburan orang yang sakit, ya, dengan kalimat-kalimat yang bagus, kalimat-kalimat yang thayyidah, kalimat-kalimat yang hasanah. Jangan banyak menyinggung sakitnya, apalagi kalau itu sampai ya kan membuat sedih si sakit. Sakit apa? Saya sakit komunitas. Kemarin tetanggaku 3 hari masuk rumah sakit langsung mati. Itu tidak biasa. Ini ada. Tidak semua orang tahu. Kadang-kadang orang itu ingin baik, cuma karena nggak mengenal adab, dia tanya kepada keluarganya, misal Pak Syifa, Ustaz Syifa, ini kamar ini, ya kan, dengan peralatan ini sehari berapa? Gitu kan? Kayaknya di sini sehari berapa? Misalkan contoh Pak jawab 5,5 juta. Ini sakit kolesterol tinggi, bisa jadi sakit jantung. Apalagi ditanya berapa hari di sini, berapa ini nggak perlu buat turun-turun. Saya sudah 2 minggu kan tinggal hitung. Ini sakit kolesterol tinggi, bisa jadi sakit jantung. Ini ada. Kemudian, ya kan, ada kita, ya kan, mendoakan. Memang orang yang sakit itu diberi oleh Allah Ta'ala fasilitas, ya kan, doanya makbul. Ada beberapa orang yang Allah Ta'ala ngasih fasilitas doanya makbul. Pertama, orang sedang safar. Yang kedua, doanya orang yang dizolimi. Wada'watul mazlum. Yang ketiga adalah wada'watul marid, doanya orang yang sakit. Tetapi ada orang yang menggunakan hal yang terbalik, malah yang sakit suruh mendoakan yang sehat, doanya makbul. Ya, Rasul nggak pernah. Kalau dia berdoa, biarkan berdoa. Kan begitu kan? Loh, kenapa orang yang sakit kok mereka itu doakan dikabulkan Allah Ta'ala? Kita nggak bisa membayangkan kalau orang yang sakit terhalang doanya, ya kan? Terus kapan dia sembuh? Bagaimana dia bisa minta doa kepada Allah Ta'ala untuk sembuh? Didoakan, ya kan? Dengan kalimat-kalimat yang pendek atau kalimat-kalimat yang panjang, ya kan? Adalah baksa qabulun insyaallah. Ada Allahumma rabban nasi adhil baksa isfi titik anta syafi la syifa illa syifaka syifa Allah yudhu saqamah nas'alullah al-azim rabbal arsyikali ayas tiaka, macam-macam, ya kan? Ada yang mereka, ya kan, lebih ringkas lagi syafaqallah, ya kan, kalau dia tidak hadir syafaqullah dan sebagainya. Itu doa-doa yang sangat luar biasa. Kemudian Rasulullah SAW kadang-kadang beliau menyempurnakan ketika menjenguk orang sakit. Rasulullah SAW beliau berwudu. Setelah berwudu ini kemudian airnya ini dicipratkan diusapkan kepada orang yang sakit. Di antaranya, ya kan, cipratkan kepada orang yang sakit, itu di antaranya. Ya bisa jadi kepada anak kita ketika demam, ya kan, dan sebagainya, kita berwudu, diusapkan, harus dicipratkan. Kadang-kadang Rasulullah SAW ketika sakit
ya kan? Maka beliau berdoa, ya kan? Kemudian beliau mengusap muka, ya kan? Kemudian mengusap dada dan meniup anggota tubuhnya. Jadi diusap muka, ya kan? Misalkan, ya kan? Tadi, ya kan? Saya berdoa, Allahumma Rabban nasi al-bil ba'sa. Ada satu riwayat Muslim, Allahumma anta mulibul ba'si, anta syafi, ya kan? Ya, ketika isfi, ya kan? Kemudian diusapkan di dadanya, ya. Anta syafi la syifa ila syifaka syifa ala ilu talilu dusakoma. Kemudian ditiupkan. Ada kalanya, ya kan, dibacakan ayat ruqyah, ya kan, seperti Al-Fatihah, Qul dan ditiupkan, ya, sambil demikian ini, ya. Rasulullah SAW sering, ya kan, beliau mengusap mukanya, ya kan, kemudian ya kan, diusap dadanya, usapkan dadanya. Tapi ini untuk besok, ya kan, orang yang sejenis itu Bapak Ibu, ya, diusap kemudian diusap dadanya, ya kan, dibacakan surah Al-Fatihah, ya, dibacakan surat, ya kan, Al-Ikhlas wal Muhammidatain, monggo biasanya. Nah, kemudian ketika orang sakit ini ada dua, ya kan. Pertama adalah sakit yang belum digolongkan, ya kan, adalah sakarat. Yang belum digolongkan sakarat. Nah, sakarat ini, yang belum sakarat ini namanya sakit biasa atau sakit gomarot. Maka para ulama mereka menghukumi mustahab dicintai dibacakan Al-Quran, gitu Pak, dibacakan Al-Quran pakai murotal. Tapi kalau di rumah sakit kok malah depannya televisi, ya? Ya sudah, nggak usah dipakai, ya, nggak usah dipakai, kan? Dibacakan murotal, ya kan? Itu sebagai penghiburan bagi dirinya. Lah sakit gomarok itu sakit sudah payah, tetap, ya kan, mustahab dicintai untuk dibacakan Al-Quran. Apakah kita membacakan, apakah dia, ya, sambil memberikan nasihat. Kalau gomarok itu belum tentu sakarat, harus kita ketahui, ya kan. Kalau gomarok itu belum tentu sakarat. Tapi kalau sakarat itu pasti mati, ya, karena penyakit sakarat inilah penyakit yang akan membawa kematian bagi dirinya. Rasulullah SAW beliau berdoa dua-duanya, ya kan, Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut, ya kan, wa ghamaratil maut. Kadang-kadang dibalik, ya kan, Allahumma hawin alaina fi ghamaratil maut wa sakaratil maut. Nah, ketika sakaratul maut ini ada perlakuan khusus, bukan murotal lagi, bukan bacaan Al-Quran lagi, bukan surah Yasin lagi. Karena sakarat itu kondisi orang yang sakit sudah genting, Bahkan menurut keterangan para ulama ketika mensyarahkan hadis, ya kan, bahwa orang yang mereka ketika sakaratul maut, malaikat itu sudah berdiri sejauh pandangan mata. Ini yang tahu yang sakit, yang sakarat, yang tahu yang sakarat. Jadi tadi di pintu rumah sakit itu ada teman-teman sekantor atau teman-teman takmir, itu ada 4.
ada 4 yang mengunjungi, Bapak. Yang besok itu bisa jadi ada 5. Yang satu adalah malaikat. Maka kalau sakarat itu tanda-tandanya diantaranya bagi yang masih agak sehat itu pandangan mata itu tidak fokus. Ada kalanya di atas, ada kalanya ke sana, sudah tidak fokus. Karena dia mengalami sebuah alam yang orang-orang yang busuk ini tidak mengalaminya. Kamu lihat itu. Tidur. Itu diantaranya. Maka sering ke atas, ke atas, ke atas. Kalau sudah seperti ini, nah ini, ya kan, jangan ditinggalkan. Walaupun itu urusan pekerjaan, apalagi waliyadillah kalau pasien kita itu di rumah sakit yang bukan muslim, yang Kristen, sebagaimana dialami oleh beliau mantan Perdana Menteri K.M. Nasir ketika dirawat di rumah sakit UKI. Tadinya disuruhkan berotal, ditinggal oleh anaknya kerja. Begitu, ya kan? Dia di tengah kerja, biasanya duhur pulang, ya kan? Ini tidak, jam 10 pulang, datang ke ayahnya, di telinga itu isinya apa? Lagu-lagu pujian gereja. Ya memang begitu. Kita nggak punya misi seperti itu. Tapi kalau mereka punya misi, ya kan? Kalau sampai ini meninggal dalam keadaan mendengar lagu-lagu gereja, ya kan, nggak ada yang menggoni, itu bisa didatangkan pastor. Lumayan dapat 1-2 sesat. Lumayan. Itu begitu. Jadi artinya jangan ditinggalkan. Ya, karena ini sudah dalam kondisi tinggal tunggu waktu. Kalimat apa yang diajarkan adalah la ilaha illallah, kalimatun wahidah, la tunqasu wa la tuzak, jangan dikurangi dan jangan ditambah. La ilaha illallah itu kalimat yang diajarkan oleh para sahabat kepada sahabat yang lain ketika sakaratul maut. Itu kalimat yang diajarkan Rasulullah SAW kepada sahabatnya. Ustaz, kalau itu kedawan, nanti kalau dia pas di tengah-tengah la ilaha dan mati gimana? Tidak, ya, tidak akan terputus. Kalau dia kedengarannya terputus itu hanya kekuatan lisannya. Sesungguhnya dalam batiniahnya dia tidak akan mengingkari kalimat la ilaha illallah. Dia akan menyempurnakan di dalam batinnya. Lah kan enak, cukup aja Allah, Allah, Allah. Kalimat Allah itu bukan kalimat tauhid. Karena orang-orang kafir pun mereka menuhankan Allah, tapi mereka tidak bertauhid, tidak menafikan selain Allah. Jadi kalimat la ilaha illallah. Nah, kalau orang yang sakit itu bukan muslim, sebenarnya kita harus sama dengan mereka. Karena Rasulullah SAW pamannya kafir atau muslim? Abu Thalib kafir kan? Tapi beliau sampai royoan dengan Abu Jahal, royoan dengan Sofwan bin Umayyah, sampai beliau mengatakan, ya qul la ilaha illallah, wahai pamanku, ucapkanlah la ilaha illallah, kalimatan wahaju biha indallah
kiamat satu kalimat, ya kan? Satu kalimat yang aku akan berhujjah di hadapan Allah Ta'ala di hari kiamat nanti. Sebagaimana Rasulullah SAW beliau ketika mentalkin tukang gembalanya yang beragama Yahudi, beliau mengatakan, ya bulan qul la ilaha illallah la'alahu anqadaka minan nar. Wahai, ya kan, pemuda, ucapkan la ilaha illallah, ya kan, yang barangkali itu akan menyelamatkan kamu dari api neraka. Si Yahudi pemuda ini sudah mengucapkan la ilaha illallah karena orang tuanya mengizinkan, maka kemudian dia mati. Jadi Masya Allah, ketika kalimat la ilaha illallah jangan ditaruh dan jangan. Nah, tetapi sebagian ulama membolehkan jika dia itu bukan orang Muslim. Kalau dia terlalu kedawan la ilaha illallah, ya kan, boleh, ya kan, disampaikan kalimat Allahu Akbar. Sebagaimana Rasulullah SAW yang terakhir ketika menuntun panahnya bukan kalimat la ilaha illallah, tapi adalah kul Allahu Akbar, ya ampun Allahu Akbar. Tetap tidak mau. Ya, kalau dia Muslim kalimat daku la ilaha illallah. Tapi kalau bukan orang Muslim, kalau dia terlalu sulit mengucapkan kalimat la ilaha illallah, diperbolehkan dengan kalimat semacam Allahu Akbar sebagai tanda dia sudah mengakui Tuhan Allah Ta'ala. Setelah itu kemudian mengalami sebuah proses meninggal, dicabut roh. Tanda-tanda dicabut roh itu menurut para ulama adalah ketika kaki itu sudah mulai anyep jejer, Berarti ini sebuah proses. Kalau sudah dapat demikian, ini terus, jangan dianukan, ya tinggalkan. Ditalkin, sebentar lagi ditalkin, jangan terus-terus, ya kan, la ilaha illallah, ya kan, la ilaha illallah, dibisikkan di telinganya, la ilaha illallah, ya kan, biarkan dulu. Nanti kalau dia minta minum, ya kan, atau dia ngomong, ditalkin lagi, la ilaha illallah. Dan jangan di suasana itu hiruk-pikuk rame, jangan. Nyawa berjalan dicabut oleh Allah Ta'ala lewat malaikat malakul maut. Kemudian ada dua organ tubuh yang selalu setia menemani, yaitu roh dan mata dan pandangan mata. Maka ketika roh itu dicabut, idza ubidatir roh ittaba'ul basar. Maka ketika roh ini dicabut, dari ubun-ubun ini dibawa ke atas oleh para malaikat, maka pandangan ini selama mampu maka akan mengikutinya. Maka jangan heran kalau pandangan mata orang yang mau mati sekarang itu suka ke atas, ke atas, ke atas. Tapi kadang-kadang tidak, karena mata sudah tidak bisa untuk naikkan ke atas, sudah tidak kuat untuk dibalikkan ke atas. Nah, maka bagi keluarga begitu mendapatkan seperti ini, cepat-cepat ditutup matanya. Ini akhlak yang ada, ditutup matanya. Maka kadang-kadang ada jenazah dari rumah sakit dibawa ke rumah, matanya ini sampai dipres seperti ini karena mendelik. Ya karena apa? Ya kan, dokternya nggak tahu, perawatnya nggak mau urusan, anaknya nggak ada yang menggoni. Tapi itu bukan sebuah kecacatan, ya. Karena Rasul
Rasulullah SAW ketika beliau ya kan masuk ke kamarnya sahabat Abu Salamah radhiyallahu anhu dalam keadaan begitu, orang-orang ngomong-ngomong yang lain, maka Rasulullah SAW menegurnya. Rasulullah SAW mengatakan, kamu jangan berkata-kata kecuali kebaikan. Karena apa? Fa'inal malaikata tu'amin matakulun, karena malaikat itu akan mengamini apa yang kalian ucapkan. Terus Rasulullah SAW menjelaskan, kenapa ini kok terbelah ke atas? Idza qubida roh ittaqa basar. Ketika roh itu diambil, maka diikuti oleh pandangan mata. Jadi Iyadatul Marid sampai nanti sudah selesai. Ya, sudah. Ya. Ini jenazahnya operatif ini bisa sendiri.